Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu hadirin yang berterima rahimakumullah, ketemu lagi dalam kajian I'rab Al-Qur'an metode tatbik bahagia bersama Al-Qur'an bersama saya dalam rangka memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan ibadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita akan membahas pada hari ini bersama ibu-ibu yang luar biasa dan bapak-bapak yang di rumah dalam kajian I'rab dengan judul materi fi'il mudhari af'alul khamsah. Fi'il mudhari yang 5. Ya, kalau sebelumnya fi'il mudhari saja, pada video sebelumnya Ibu dan Bapak bisa lihat ada di YouTube ya. Fi'il mudhari bisa dilihat untuk pertemuan yang pertama. Ya, silakan bagi yang enggak hadir waktu pertemuan sebelumnya bisa lihat di YouTube Muhammad Rifan. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Selanjutnya materi kita hari ini judulnya fi'il mudhari af'alul khamsah. Bagaimana yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa fi'il mudhari itu adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan, perbuatan yang berlangsung pada masa sekarang atau akan datang. Terus fi'il mudhari itu artinya kata kerja mudhari yang menyerupai. Maksudnya ongkohna fi'il mudhari fi'il tapi kata kerjanya menyerupai isim. Maksudnya fi'il mudhari adalah kata kerja yang menyerupai isim dari segi i'rab. Kata kerja yang menyerupai isim dari segi i'rab. Jadi isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Seperti halnya fi'il mudhari, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Gitu. Terus fi'il mudhari ya. Terus fi'il mudhari pasti selalu dalam keadaan dua, mu'rab dan mabni. Cuman yang rob itu kalau domah dia disebut marfu. Fi'il mudhari pasti selalu diawali huruf mudhara'ah yang disingkat dengan anita, hamzah, nun, iyata. Jadi setiap fi'il mudhari selalu ada awalan hamzah, nun, iyata. Setiap fi'il mudhari yang berakhiran domah maka i'rabnya adalah marfu. Seperti halnya meng'irab fa'il yang marfu, cirinya domah di akhirnya. Berbeda dengan fi'il madhi yang i'rabnya selalu mabni. Jadi kalau fi'il mudhari itu seperti isim, i'rabnya marfu. I'rabnya marfu. Ya, itu. Jadi kalau saya tanya fi'il apa yang selalu mabni? Jawabannya fi'il apa yang selalu mabni? Jawabannya fi'il madhi. Fi'il apa yang selalu marfu, yang bisa marfu? Jawabannya fi'il mudhari. Padahal biasanya marfu itu kita kenal di fi'il madhi. Biasanya marfu itu kita kenal di fi'il madhi. Gitu. Ya, jadi setiap fi'il mudhari ya yang marfu yang pokok. Setiap fi'il mudhari yang berakhiran domah maka i'rabnya adalah marfu seperti halnya meng'irab fa'il yang marfu. Setiap fi'il mudhari ya sama dengan fi'il madhi. Setiap fi'il mudhari sama dengan fi'il madhi dari segi membutuhkan kepada fa'ilnya. Karena setiap fi'il baik itu fi'il mudhari atau fi'il madhi harus ada fa'il. Maka mencari fa'il pada fi'il mudhari sama 3 langkah. Ya Bu ya. Sebagaimana yang ada fi'il madhi. Tetapi domir yang nempel di fi'il mudhari awina, sedangkan domir nempel di fi'il madhi adalah awantana. Sekarang ada awina. Jadi huruf mudharah itu anita, huruf domir yang nempel di fi'il mudhari awina, yang nempel di fi'il madhi awantana. Fi'il mudhari ada 3 wazan, yaf'ilu, contohnya yajlisu, yaf'alu, contohnya ya'lamu, yaf'ulu, contohnya yaktubu. Nih
sesuai dengan di kaidah ya yang berubah ain fi'ilnya. Kalau fi'il madhi fa'ala fa'ila fa'ula, kalau fi'il mudhari yaf'ilu yaf'alu yaf'ulu. Terus langkah mencari fa'il pada fi'il mudhari. Pertama lihat dhamir yang nempel, ya, yang bersambung. Kalau di fi'il mudhari itu awina, alif waw ya nun. Kalau di fi'il madhi yang nempelnya awan tanah. Yang kedua lihat isim yang marfu yang harakat dhammah jadi fa'il, jadi subjek. Yang ketiga berarti mustatir. Terus ini materi kita hari ini. Judulnya fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya Bu yang di rumah ingat-ingat judul materi kita ini yang sudah dipelajari di masjid, di majelis tentang fi'il mudhari af'alul khamsah. Fi'il mudhari af'alul khamsah yang diterangkan di sini adalah fi'il mudhari yang 5. Af'al adalah bentuk jamak dari kata-kata fi'il. Jadi kalau satu pekerjaan fi'il, fi'lun, fi'lun. Tapi kalau banyak af'al. Khamsah artinya 5. Af'alul khamsah fi'il yang 5. Fi'il mudhari yang 5. Jadi ada 5 fi'il yang spesial. Maksudnya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif waw ya awi. Ya, tadi kan yang nempel di fi'il mudhari ada 4. Awina. Alif waw ya nun. Awina, itu kan? Tapi yang disebut af'al khamsah mah yang bersambung dengan alif waw ya awi. Alif waw ya. Ya, jadi kalau dikelompokkan kalau awina dari 4 domir. Awina alif waw ya nun. Yang nempel di fi'il mudhari yang suka jadi fa'il. Awi bikin koalisi, bikin grup, namanya grupnya af'al khamsah. Sedangkan nun inas, awina yang na itu bersolok karir. Ya. Jadi kalau diistilahkan awina itu yang grup awi namanya bikin grup af'al khamsah, sedangkan nun inas bersorok karir. Jadi disebut af'al khamsah karena fi'il mudhari yang bersambung dengan awi. Nun inas nggak masuk, yang na nggak masuk karena bersolok karir. Nanti pembahasannya khusus. Ya. Jadi di sini ya fi'il mudhari yang bersambung dengan awi, yakni bersambung dengan a-nya aliful isnain, alif, waw-nya wawul jamaah, dan ya-nya yaul mukhatabah. Nah, disebutlah fi'il mudhari af'alul khamsah. Yang tadinya fa'ala yaf'ilu tidak ada yang nempel. Yaf'alu taf'ilu enggak ada yang nempel. Pokoknya hurufnya awalnya huruf mudhara'ah. Yaf'ilu yaf'alu tidak ada yang nempel ketika menjadi fi'il mudhari'nya menjadi ketempelan alif waw ya, maka berubah. Dalam perubahannya ada 5 fi'il mudhari disebut af'al khamsah. Yaitu apa saja? Yang nyambung dengan alif ada 2. Yaf'alani taf'alani 2. Yang nyambung dengan aliful isnain. Alif untuk 2 orang. Dari segi i'rab. Yang kedua nyambung dengan waw ada 2 juga. Yaf'aluna taf'aluna. Aliful isnain waw jamaah. Yang ketiga nyambung dengan ya catu. Taf'alina. Nanti untuk segi dari wajannya bisa yaf'a, yaf'alani, bisa yaf'ulani, bisa yaf'ilani. Karena wajannya memang ada 3 wajan. Gitu ibu-ibu. Ya lanjutkan. Ini fi'il mudhari jadi ada 5 total fi'il mudhari af'al khamsah yang ketempelan alif waw ya. Terangkan lebih lanjut di sini. Yang namanya fi'il mudhari itu yang pokok pasti harokatnya domah, pasti. Kalau marfu pasti domah, pasti itu. Tapi khusus ya untuk fi'il mudhari af'alul khamsah, untuk fi'il mudhari af'alul khamsah lihat. Si domahnya enggak dihilangkan. Yaf'ilu asalnya gitu. Taf'ilu asalnya lu domah semua. Tapi untuk fi'il mudhari af'al khamsah maka si domahnya enggak ada, diganti.
oleh nun rofa. Ya, fi'il mudhari af'ul hamzah diakhiri oleh nun rofa. Tadi ada yaf'ilani, ada ni. Yaf'iluna. Ya. Yaf'iluna pasti ujungnya ya nun. Baik nun itu berharakatnya patah atau kasroh. Karena fi'il mudhari af'ul hamzah itu selalu diakhiri nun rofa, namanya nun rofa. Apa nun rofa itu? Nun ciri marfu di akhirnya. Sebagai ciri marfunya pengganti dari domah ciri marfu. Biasanya kalau marfu kan cirinya domah. Kan saya sudah terangkan waktu pertemuan sebelumnya. Kalau marfu identik dengan domah, mansub identik dengan fathah, majrur identik dengan kasroh. Sekarang si fi'il mudhari'nya ketempelan 3 domir. Yang nempel alif, waw, iya. Alif, waw, iya. Disebutlah af'alul khamsah karena nempel dengan alif, waw, iya. Maka yang tadinya ada domir yang tadinya si fi'il mudhari harokatnya domah, ketika ketempelan domir alif waw iya, nah disinilah maka fi'il mudhari tersebut domahnya bukan sebagai ciri lagi karena sudah nggak perlu, cuma nggak pakai domah. Lalu apa itu sebagai identitas ciri marfunya itu? Maka didatangkanlah nun rofa. Nun ciri pengganti domah. Nun ciri marfu pengganti domah. Biasanya kita mengenal ciri marfu itu harus domah, tetapi khusus untuk mudhari af'ul khamsah, fi'il mudhari af'ul khamsah, ciri marfunya adalah nun rofa, nun marfu. Nah, jadi nun ini yaitu nun ciri marfu. Dengan istilah dalam i'rabnya subutun nun, ditetapkan nunnya, disebutkan nunnya. Karena keluar dari yang pokok maka harus ada alasan. Alasannya li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Jadi kalau kita mengenal fi'il itu adalah selalu fi'il mudhari itu harus ujungnya marfu dengan domah, yaf'ilu, taf'ilu, af'ilu, naf'ilu, ulu semua. Ya, tapi khusus ketika fi'il mudhari yang tadinya domah ketempelan 3 domir, awi, alif, waw, iya, maka domahnya dihilangkan, diganti oleh fi'il mudhari af'alul khamsah. Jadi si domahnya itu tidak lagi menjadi ciri marfu, tetapi ciri marfunya diganti ke nun rofa, nun ciri marfu. Tapi dalam i'rabnya bukan nun rofa. Di i'rab nama disebut kena subutun nun wa alamatu raf'ihi subutun nun, ditetapkan nunnya. Karena keluar dari kebiasaan, keluar dari yang pokok, kenapa kok marfu cirinya domah, enggak domah? Ya kenapa kok marfu tapi cirinya bukan domah? Kenapa kok ini nun? Nah, harus ada alasan, li'annahu minal af'alil khamsah. Karena yang ini mah fi'il mudhari af'ul khamsah. Fi'il mudhari af'ul khamsah mah sampai hari kiamat cirinya bukan domah tapi subutun nun, gitu Bu. Jadi karena keluar dari yang pokok harus pakai alasan. Kenapa cirinya tidak domah tapi subutun nun? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena ini mah fi'il mudhari yang 5. Ketempelan nun semuanya, maka cirinya subutun nun, gitu. Jadi kalau ibu misalnya rajin ngaji, rajin pengaosan, ya nggak usah ditanya ibu kenapa nggak ngaji, jangan usah, karena yang pokok ibu rajin ngaji. Tapi kalau sekali-kali ibu nggak hadir, padahal ibu itu rajin ngaji, maka harus ada alasan kenapa ibu tidak ngaji. Kata ibu, oh karena saya sakit Pak Ustadz, oh karena saya karena saya Tah, karena itu alasan. Ketika si suatu kebiasaan berubah menjadi di luar kebiasaan, nah itu harus ada alasan. Makanya kata Bung Haji Roma, kenapa? Jawabannya itu apa berarti? Karena. Kenapa? Jawabannya karena. Di sini juga sama. Kenapa fi'il mudhari yang tadinya domah berubah jadi subutun nun, domahnya diganti oleh nun rofa sebagai ciri marfu? Jawabannya li'annau, karena sesungguhnya dia minal af'alul khamsah, termasuk fi'il af'alul khamsah, fi'il yang 5. Yang ciri marfunya bukan domah tapi subutun nun.
Apa yang disebut dengan fi'il mudhari af'ul khamsah? Fi'il mudhari yang 5 yang bersambung dengan awi. Aliful isnen, wawunya wawul jamaah, ya-nya yaul mukhatabah. Gitu, Bu. Oke? Selanjut. Nah, terus, karena fi'il mudhari itu kata kerja, fi'il, maka selalu always, tidak pernah never. Oke ya, Bu? Selalu always, tidak pernah never, butuh kepada fa'il. Fa'il. Nah, fa'il untuk semua fi'il mudhari af'alul khamsah adalah domir yang nempel. Jadi mencari fa'il itu kan 3 langkah. Ya, waktu pelajaran yang biasa kita ajarkan di mana-mana. Yang nempel, lihat domir yang nempel, yang suka jadi fa'il. Yang kedua, lihat isim yang marfu, yang cirinya domah, yang pokok, yang ketiga mustatir. Jadi untuk fi'il mudhari af'alul khamsah, nah, lihat yang nempel. Pasti kalau ada yang nempel, fa'ilnya yang nempel. Karena judulnya af'alul khamsah, fa'il untuk semua fi'il mudhari af'alul khamsah adalah domir yang bersambung, yang nempel, yaitu alif wa ya. Ini si alif wa ya itu adalah sebagai fa'il. Ya, domir sebagai langkah yang pertama mencari fa'il. Dia menjadi fa'il. Gitu. Lanjut. Nah, ini bagannya yang telah diajarkan. Ya, lihat, Bu. Ini banyak perubahannya di laptop. Entah kenapa kok jadi gini gitu. Ya, kan fi'il mudhari itu butuh fa'il. Yaf'ilu asalnya. Ketempelan alif. Ini langkah pertama berarti. Ya, fi'il mudhari itu butuh fa'il. Langkah pertama lihat yang nempel. Awina. Yang awi af'alul khamsah. Yang nun inas. Nanti ini beda lagi judulnya. Ini kan ini yang nempel awina. Alif, waw, ya, nun. Nanti ini disekat. Awi bikin grup namanya af'alul khamsah. Nun inas bersolok karir. Nanti domir yang nempelnya pasti jadi fa'il. Mau dia ketempelan alif waw iya, pasti ujungnya harus ada nun rofa, ciri marfu. Nanti ini untuk pelajaran yang pertama dulu belum ada nun rofa. Langkah pertama lihat yang nempel. Kalau nggak ada isim yang marfu, kalau nggak ada berarti mustatir. Ini cara i'rab-i'rabnya di bawah. Tuh, lanjut. Ternyata kalau kita sudah jumlahkan, ya fi'il mudhari af'al khamsah itu ada 5. Gitu, Bu. Lihat. Yang disebut fi'il mudhari af'al khamsah itu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif, waw, iya, aliful isnen, waw jamaah, yaul mukhatabah. Yaf, alifnya lihat, aliful isnen. Aliful isnen kita mengenal waktu pelajaran fi'il madhi itu alif untuk 2 orang. Alif untuk 2 orang. Ya, 2 orang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu aliful isnen. Nah, cuman kalau di fi'il madhi itu aliful isnen itu berfungsinya untuk dia 2 orang laki-laki saja. Untuk pelajaran fi'il mudhari af'al khamsah ini aliful isnennya bisa dia 2 orang laki-laki, bisa 2 orang laki perempuan, bisa kamu 2 orang laki-laki, kamu 2 orang perempuan. Contohnya lihat, yaf'ilani, taf'ilani, ini fi'ilnya, Bu. Yaf'ilani, taf'ilani, asalnya yaf'ilu sama taf'ilu. Asalnya yaf'ilu sama taf'ilu. Ditempelan alif. Nah, maka yang asalnya yaf'ilu taf'ilu nggak boleh lagi lu, tapi harus tambah alif. Yaf'ila, taf'ila. Kemudian si domahnya diganti ciri marfunya dengan nun, ditambahkan nun. Asalnya yaf'ila taf'ila jadi yaf'ilani taf'ilani. Tani di sini adalah sebagai ciri marfu pengganti domah. Untuk berapa orang aliful isnen? Ya 2 orang atuh. Yaf'ilani, dia 2 orang laki-laki mengerjakan. Si alifnya 2 orang, status alifnya itu sama dengan huma laki-laki. Yaf'ilani, dia 2 orang laki-laki. Ini huma laki-laki maksudnya. Kalau yaf'ilani, kalau pakai ya.
Kalau pakai ya yaf'ilani itu terjemahnya dia 2 orang laki-laki mengerjakan. Pakai ya. Tapi kalau si huruf mudhoro'ahnya, huruf pengawal fi'il mudhari'nya itu ta, ini ada 3 makna. Harus hati-hati, dibedakan lihat arti saja. Kalau yaf'ilani kita artikan alifnya hanya dia 2 orang laki-laki. Kalau taf'ilani, kalau ta itu bisa 3 makna si alifnya itu. Taf'ilani alifnya bisa bermakna huma dia 2 orang perempuan atau antuma kamu 2 orang laki-laki. Yaf'ilani itu maksudnya atau kamu 2 orang perempuan. Kan untuk 2 orang ada dia 2 orang laki-laki, ada dia 2 orang perempuan, ada kamu 2 orang laki-laki, ada kamu 2 orang perempuan. Untuk yaf'ilani cuma 1 terjemahnya. Untuk taf'ilani ada 3 terjemah alifnya. Nanti bisa dibahas di pembahasan yang itu. Ada di slide selanjutnya. Sekarang wawu jamaah untuk berapa orang? Wawu jamaah untuk banyakan. Laki-laki perempuan. Laki-laki khususon. Perempuan mana atuh? Kayak perempuan mah pembahasan nun inas. Yang solo karir teh yang tadi nggak mau gabung. Awi nak tanah itu nun inas untuk perempuan banyakan. Untuk laki-laki mah awi ya untuk laki-laki mah banyakan pakai wawu jamaah. Berapa orang ya banyakan. Itu ya. Ketempelan wawu asalnya yaf'ilu, taf'ilu ketempelan wawu jadi yaf'iluna taf'iluna. Kalau di fi'il madhi si wawu itu hanya mereka laki-laki, untuk di fi'il mudhari' mah wawu mah bisa mereka laki-laki, bisa kalian laki-laki. Ngabedakeunna untuk membedakannya lihat huruf mudhari'ah. Kalau huruf mudhari'ahnya ya, maka si wawunya itu hum, bermakna hum, mereka laki-laki. Kalau si wawunya awalnya ta, maka wawunya bermakna antum. Yaf'iluna, mereka laki-laki, hum wawunya itu. Taf'iluna, kalian laki-laki antum. Itu wawul mukhatabah, wawul jamaah. Yang terakhir itu fi'il mudhari'nya yaul mukhatabah. Bersambung dengan yaul mukhatabah. Ya itu huruf ya, al mukhatabah itu mukhatabah. Khusus anti yang diajak bicara seorang perempuan. Maka asalnya taf'ilu ketempelan ya jadi taf'ilina. Ya, taf'ilina. Anti kamu seorang perempuan. Sia bukan. Siyaul mukhatabahnya. Siyaul mukhatabahnya itu diartikan kamu seorang perempuan. Anti. Ari anta ka mana atuh ima anti? Ari anta dilebetkeun ke sisirikan. Apanan ibu anta mah atos dina bab mustatir. Anta mah kalebet mustatir. Ya. Ya fi'il mudhari anta mah kalau mau terjemah anta taf'ilu. Huruf mudhari'nya bisa huruf mudhari'nya ta. Terjemahnya bisa hiya, bisa anta dia terjemah. Di pembahasan bimur setacana. Jadi untuk anta mah golongan mustatir, si fa'ilnya itu untuk anti mah digentos kuyaul mukhatabah. Kuya naon bu? Kuyaul mukhatabah. Kuya naon bu? Kuyaul mukhatabah. Untuk siapa? Anti. Bukan kuya batok, tapi kuyaul mukhatabah. Gitu bu. Ya. Selanjutnya ibu-ibu lihat tah lamun diterjemahkeun teh masih gak kieu ibu terjemahna teh yaf'alani bisa yaf'al yaf'ula yaf'ila ya itu bisa rupa-rupa. Yaf'alani itu terjemahnya hanya untuk only just dia 2 orang laki-laki sedang melakukan. Itu. Tapi untuk taf'alani ini terjemahnya ada 3. Tadi kan bisa 3 taf'alani lam kuta ma huruf mudhari'ahnya si alifnya itu terjemahnya. Taf'alani bisa dia 2 orang perempuan sedang melakukan, bisa kamu 2 orang laki-laki sedang melakukan, bisa kamu 2 orang perempuan sedang melakukan. Untuk yaf'aluna itu wawu jamaah, hanya mereka laki-laki sedang melakukan. Untuk taf'aluna kalian laki-laki sedang melakukan.
Untuk taf'alina, kamu seorang perempuan sedang melakukan. Anti teh tadi. Oke, lanjutkan. Nah, pada pembahasan sebelumnya bahwa fi'il mudhari itu dalam keadaan marfu jika tidak ada huruf nasab yang membuat mansub dan huruf jazm yang membuat jazm, yang membuat mazum, ya. Jadi fi'il mudhari itu dalam keadaan marfu jika tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Ya Bu ya, huruf nasab an, lan, idan, kai. Kalau kemasukan huruf nasab jadi marfu, yaf'ila, mansub. Kalau ada huruf jazm lam, lama, lila jadi yaf'il, mazum. Kalau tidak ada huruf nasab dan huruf jazm berarti dia marfu. Bahasa Arabnya li tajarudihi ani nasibi wal jazimi. Jadi yaf'ilu ini yang tidak ada ketempelan. Gitu Bu. Ini pada pertemuan sebelumnya bahwa fi'il mudhari kalau tidak ada huruf nasab dia marfu. Alasan marfunya bukan domah, tapi alasan marfunya li tajarudihi ani nasib wal jazimi. Mau dia ada apul homsah, mau dia fi'il mudhari yang biasa, selama tidak ketempelan 4 huruf yang membuat mansub dan 4 huruf yang membuat mazum ini, yang oranye dan yang biru ini, maka dia dalam keadaan marfu. Alasan marfunya li tajarudi an nasib wal jazmi. Karena dia kosong dari huruf nasab dan huruf jazm yang kemarin. Jadi kalau saya tanya, kapan fi'il mudhari mansub? Jawabannya ketika ada huruf nasab. Karena mudhari kan seperti isim bisa mansub. Bisa juga mazum sukun. Karena nggak bisa kasroh fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari mansub? Kalau ada huruf nasab. Kapan fi'il mudhari majzum? Kalau ada huruf jazm. Kapan fi'il mudhari marfu? Kalau tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Bahasa Arabnya li tajarudihi an nasibi wal jazmi. Gitu Bu. Ingat alasan marfunya li tajarudihi karena dia kosong, an nasibi wal jazmi, dari huruf yang menasabkan dan huruf yang menjazmkan. Nih i'rabnya gini Bu. Yaf'alani, berarti ini kalau dari segi i'rab, fa'ilnya itu langkah pertama domir yang nempel. Yaf'alani fi'il apa Bu? Ya jelas dong, fi'il mudhari ya Bu. Tahu dari mana Bu? Eta si ibu berditaruh sekitunya, ibu teh apa tuh? Terang fi'il mudhari teh pedah dikarenakan disebabkan aya naon, aya huruf mudharaah atuh. Naon huruf mudharaah eta aya kuya. Kuya eta kuya. Yaul mudharaah. Ya huruf mudharaah ada ya. Jadi yaf'alani fi'il mudhari. Mudhari tahu dari mana ada huruf mudharaah? Ujungna mah tong diperhatikan ini ada huruf mudharaah teu. Jadi harus selalu always Bu aya huruf mudharaah fi'il mudhari mah. Contohnya yaf'alani. Kemudian yaf'alani itu fi'il mudhari. Nah, berarti kalau begitu yaf'alani nggak mungkin mabni atuh. Da mabni mah fi'il madi, da fi'il mudhari mah yang pokok marfu mabni, yang pokok mu'rab marfu. Ini kok kenapa marfu? Apa alasannya? Bukan domah sekali lagi, karena ini nggak ada domah kan? Karena domah bukan menjadi jaminan fi'il mudhari marfu. Yang alasan fi'il mudhari itu marfu itu bukan domah. Kalau isim pasti isim dohir yang domah marfu. Tapi untuk fi'il mudhari maaf. Ya. Ini marfu bukan karena domah tapi karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Bahasa Arabnya li tajarudi an nasibi wal jazimi. Maka yaf'alani ini adalah fi'lun mudhari'un dalam keadaan marfu'un. Alasan marfu'na teh li tajarudi an nasib wal jazmi karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Li tajarud itu karena kosong. An nasibi dari huruf yang menasabkan wal jazmi dan huruf yang menjazmkan. Apa ciri marfunya? Wa alamatu raf'ihi, dan ciri marfunya itu subutunun, disebutkan nunna. Kenapa subutunun teu domah? Pakai alasan dong. Li annahu minal af'al khamsah. Karena si dia mah fi'il mudhari af'alul khamsah. Yang ciri marfunya bukan domah tapi diganti dengan subutun nun. Gitu. Butuh apa? Ya butuh fa'il atuh. Berapa langkah? Ya 3 langkah.
Ini langkah pertama, kedua, ketiga. Lihat identifikasi. Yang pertama lihat yang nempel, yang marfu, yang kedua yang ke depan yang marfu, yang ketiga mustatir. Terus jelas, ya makan anu nempel dulu nate fiil yang ketempelan, berarti yang jelas. Pak aja langkah pertama domir yang nempel, domir yang bersambung. Apa itu? Alif, alif. Nunnya ini nun rofa, ciri marfu nih. Alifnya fa'il di tengah-tengah, ini nunnya rofa, ciri marfu saja, nggak apa-apa. Mana aliful? Untuk berapa orang? 2 orang. Alifnya, nah begini bu, domirun mutasilun, mabni ala domi, fi mahali raf'in fa'il. Alifnya domir mutasil, fi mahali raf'in fa'il, dia menjadi fa'il. Wah begitunya gampang kan? Gampang, mutas dia sama. Gitu. Terjemahnya alif itu berapa orang? Dia 2 orang. Bisa laki-laki perempuan. Tapi ini mah lihat karena ia awalnya dia 2 orang laki-laki. Terjemahnya rebet. Dia 2 orang laki-laki sedang atau akan melakukan. Yaf'alani atau yaf'ilani atau yaf'ulani. Selanjutnya ibu-ibu, contoh nukadu. Langkah pertama tadi kan yaf'alni ya. Sekarang taf'alani, sama halnya yang barusan seperti yang sebelumnya. Yaf'alani, taf'alani, sekarang yang ta awalnya huruf mudhari'anya pakai ta. Kuta naon? Kuta mau ta, eta mah Bang Haji Roma. Ieu mah kuta huruf mudhari'ah. Kuta taknya huruf mudhari'ah. Taf'alani fi'il mudhari' marfu mabni, marfu dong. Kenapa marfu? Litajarudihi dong. Karena litajarudi an nasibi wal jazimi, karena dia tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Naon cirina? Wa alamatu rafihi, dan ciri marfunya bukan domah. Kan ieu nih ngejeblag tah. Nih domahnya digentos ku nun rofa. Maka wa alamatu rafihi sebutun, nun ciri marfunya adalah sebutun. Kenapa? Li'annahu min af'al hamsah, karena dia mah af'al hamsah, punten-punten we moal nampi domah. Domahna digentos sementahun ku ku nun rofa. Jadi hapunten moal nampi domah apalom sama domah mah ciri marfu anu domir anu fi'il mudhari anu polos. Ya domah mah untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan domir apa-apa. Sedangkan fi'il mudhari yang bersambung dengan alif ya ciri marfunya adalah subutun nun. Butuh kepada apa? Ya jelas dong, butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Itu. Dan fa'ilnya lihat ke depan. Ada nggak yang nempel? Jelas yang nempel. Semua i'rabnya pasti sama. Mau apol hamsahnya alif, waw atau iya, i'rabnya percisnya ples gitu. Alif dhamirun mutasilun mabniun ala domi. Astagfirullahaladzim. Tadi salah berartinya harusnya ala sukun. Bentar bu. Lanjutkan. Tadi harusnya mabni ala sukun. Maaf, salah ngeklik. Tetap atas sukun. Kembali ke pembahasan yang ayat taf'alani. Kembali pembahasan taf'alani. Ini kan tadi gini. Alifnya jadi fa'il, dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Kemudian alifnya untuk berapa orang? Ini 2 orang. Cuman untuk yang laki-laki ini, untuk yang diawali oleh ta ini, terjemahnya bisa 3. Terjemahnya bisa dia 2 orang perempuan, alifnya itu. Bisa kamu 2 orang laki-laki, bisa kamu 2 orang perempuan melakukan. Ya, karena alif itu bermakna 3. Bisa huma, bisa antuma. Taf'alani jika awalnya ta. Nah, bedanya lihat terjemah. Sementara asalnya fi'il mudhari itu ada 8. Karena asalnya yang taf'al itu ada 3. Jadi 7 apel hamzah itu asalnya. Dikurangi 2 karena yang 2 sama. Yang ini taf'al ini ada 3 yang sama. Diwakili oleh 1 taf'alani. Nah, ini yang wau. Yaf'aluna fi'lun mudhari sama. I'rabnya sama semua.
Marfu'un, kenapa marfu sama? Litajarudian nasib wal jaziminan cirina walamat terapi subutunun tidak domah. Kenapa? Li'anu minal af'il khamsah, karena dia af'il khamsah. Butuh apa? Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Yang nempel. Ini naknya bukan domah, tapi subutunun, nun ciri marfu pengganti domah. Nempelnya mana fa'ilnya? Waw. Waw dhamirun mutasilun mabni ala sukun fi ma'rufin fa'il. Waw dhamir mutasil nempel di mabni atas sukun jadi fa'il. Waw jam itu bisa untuk mereka laki-laki atau kalian laki-laki. Banyakan pokoknya. Kalau pakai ya, berarti terjemahnya mereka laki-laki melakukan. Kalau pakai ta, ini pakai, kalau pakai ta, taf'aluna ini sama ya. Taf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudian nasi wal jazim al tarbi subutun ya min af'al khamsah. Fa'ila mana? Waw. Dhamirun mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Karena pakai ta, ya, tadi mah mereka laki-laki, kalau pakai ta mah kalian laki-laki melakukan. I'rabnya sama. Mau domirnya, mau fi'il mudhari itu sama. Selama dia katakan alif wa ya pasti i'rabnya sama. Satu lagi ini yang ya muhtabah. Ini semua fa'ilnya langkah pertama pasti yang nempel. Pasti domir yang nempel. Enggak mungkin yang marfu karena ada yang nempel. Jadi lihat yang nempel, yang marfu, mustatir, nempel, marfu. Ini kalau udah ada yang nempel, yang cari yang lain dong. Nanti yang nempelnya tersinggung. Ya. Tuh, taf'alina ini ketempelan ya'ul mukhatabah yang ya. Yang anti teh gini, pengganti anti. Taf'alina fil mudhari'un marfu'un li tajarrudian yang siwal jajibi wa lam turafi subutun nun li'anna min al-afil hamzah. Fa'ilnya mana? Ya. Dhamirun mutasilun mabni ala sukun fi marfin fa'il. Terjemahnya ya anti, berarti kamu seorang perempuan. Yang tidak bisa diganti oleh fi'il yang lain. Taktubina misalnya. Taqra'ina ya. Tinggal cari kata kerja yang sama lafadznya. Gitu, Bu. Nah, ini contoh fi'il mudhari waktu ngi'rab, fi'il mudhari waktu ngi'rab fi'il mudhari waktu ngi'rab yang tidak ada ketempelan apa-apa. Tidak ada dom yang nempel. Yahtumullahu ala qulubihim. Allah akan menutup hati mereka. Yahtumunya untuk fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudi aninasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dommatun. Ini domah pastikan. Ini domah, lihat kelihatan jelas. Maka ciri marfu pasti domah karena tidak ada domir yang nempel. Maka ciri marfu'nya domah, jelas gitu kan. Yahtum ini fi'il mudhari yang polos. Bisa diganti huruf mudhari'nya pakai ta, tahtumu, ahtumu, nahtumu, anita pokoknya mah. Mana fa'ilnya ini? Fa'ilnya tiga langkah lihat yang nempel, lihat yang marfu, mustatir. Karena enggak ada yang nempel pasti yang marfu atau mustatir. Ini ada yang marfu tidak ada. Maka fa'ilnya adalah Allahu. Allahu fa'ilun marfu'un wal tarfi dhamatun dhahiratun fi akhirih. Gitu. Terus alanya harfu jarin mabni ala sukun lam alumna i'rab. Qulubinya isim majrurun bi ala wa jadi kasratun fa'ri wa suratun dhahiratun fa'ri wa mudhaf. Him domir mutasim mabni ala sukun bi mudhaf ilaih. Kenapa mudhaf qulubi? Karena tidak ada lam dan tanwin. Mudhaf ilaihnya him. Ini fi'il mudhari yang tidak ada domir yang nempel. Maka ciri marfu'nya dhammah. Lihat. Tumu mu domatun dhahiratun. Tapi ketika jadi fi'il mudhari af'al khamsah, domahnya diganti oleh subutun nun. Pakai alasan, li'annahu minal af'alil khamsah. Kenapa tidak domah? Ya iman af'al khamsah. Nah, gitu. Lanjut gerak. Nah, ini latihan ya. Ini untuk i'rab sudah saya bagikan di beberapa kelas. Kalau di PT Inti di An-Nur ini soal tanggal 12 Maret nomor 1. Ya, yang ini nih. Soal 12 Maret tanggal nomor 1. Tas'alani anin nafaqati ala azwajihima. Kita i'rabkan. Ini af'al khamsah. Pertama tas'alani, lihat fiilnya. Kedua ketiga nafaqati. Keempat ala, kelima ajwaji,
Keenam hima. Tas'alani isim fi'il huruf. Atu jelas ta ayat ta huruf mudharaah berarti fi'il madi. Bukan madi, Bu. Fi'il mudhari. Sanes murode. Mudhari. Gitu cenah. Fi'lun mudhari'un. Mabni marfu, ya jelas marfu. Alasan marfuna bukan doma, karena nggak ada doma. Alasan marfuna tidak ada huruf nasab dan huruf jazm di awal titik polos. Li tajarudi anin nasibi wal jazimi, karena dia tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Kenapa marfu? Karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Naon ciri marfu? Ciri marfu mah bisa doma, upami fi'il mudhari'na polos, tidak ada yang nempel. Bisa subutunun, ciri marfu. Jadi ciri marfu itu domah atau subutunun dalam fi'il mudhari'. Jadi wa alamatu raf'ihina subutunun li'annahu minal af'alil khamsah. Butuh kepada apa? Ya kepada fa'il atuh. Mana fa'ilnya? Jelas. Ini yang pertama, langkah pertama ada yang nempel alif. Alif domirun mutasilun mabni ala sukun fi mali raf'in fa'il. Alifnya jadi fa'il selalu. Gitu. Ani teh bukan istri Roma Irama, iya mah ani an itu asalna teh untuk ani jadi roh istrina apa teman ani teh ingat kasih Roma sanes iya mah ani teh aslinya an irobnya ani an harfu jarin mabni ala sukun asalnya an tetap atas sukun atau jadi kasroh ima kasus solusi wahurrika dan diharokati bil kasri dengan kasroh litahallusi untuk melepaskan diri minil tiqai dari bertemunya sakinah ini dua sukun. Asalnya anan napakoti, asalnya anan dikasih harokat solusi kasroh anin napakoti wahurrika bil kasroti litahallusi minil tiqai sakinah ini lama lalu min irob, tidak punya jabatan dalam irob. Nafakoti jadi apa? Nafakoti mah jadi ismun majrurun biasa kusahabian. Iya matong biani, dani nama solusi kasrona. Ya. Ismun majrurun mi'an wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fari. Enggak pakai mudhaf karena ada alif lam. Alanya harfu jarin mabni ala sukun lama lahu minal i'rab. Azwaji ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi wa huwa mudhaf. Nah, hanya mudhaf apanan tidak ada alif lam dan tanwin jadi mudhaf. Butuh apa? Mudhaf ilaih. Mana? Ya eta yang nempel. Hima dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mali jarin mudhafun ilaih. Ini soal nomor hiji ibu-ibu tanggal 12 Maret. Kuman terjemahkan atas alani. Tas alani mah kamun kota, ini alif ini dua orang, laki-laki atau perempuan. Tapi untuk ta bisa dia dua orang perempuan, bisa kamu dua orang laki-laki, bisa kamu dua orang perempuan. Tergantung konteks kalimat dan terjemah. Oke, lihat terjemahnya apa ini? Ini untuk mereka berdua perempuan atau dia berdua perempuan. Mereka berdua perempuan bertanya tentang nafkah. Tas alani dia berdua atau mereka berdua bertanya. Anin nafkah tentang nafkah. Ala ajwajihim atas istri-istri dia berdua. Gitu, Bu. Tuh, kayak di latihannya ini langsung diirobkan secara detail. Tah, lihat Bu. Renyek ya. Nah artinya salah. Sedap. Siap nih. Nah, ini sudah diirobkan secara jelas, panjang, lebar. Ini kalau di soal di PT Inti atau di kelas irob yang lain mungkin sama. Ini tanggal 12 Maret nomor 6 soalnya teh. Yang saya pilih yang ada af'alul khamsahan. Ya'khuduna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi an nasibi wal jazmi wa alamatu raf'i subutun li anna min afhamsah. Karena ada ya, fi'il mudhari'. Karena ada nun, subutun nun. Karena ada wawu, af'al khamsah. Apa yang disebut af'al khamsah? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif wawu ya. Ini ada wawu, berarti af'al khamsah. Mana fa'ilnya? Yang nempel. Apa yang nempelnya wawu? Gimana ngirobnya? Wawu. Nah, panahnya lihat. Set. Wawu dhamirun muttasil mabni ala sukun fi ma'rufin fa'il. Gitu. Bi.
Harfu jarin mabni ala kasri la malu min al-i'rab. Sunnati ismun majrurun bil ba'i wa lam tujari kasratun datun bari wa mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Hi domir. Domirun mutasil mabni ala kasri fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Domir nempel di mudhof jadi mudhof ilaih. Wa harfun mabni, ini panahnya ke yang kuning. Wa harfun mabniun ala fathil lam al-i'rab. Oh ini bi lupa. Bi, ini panahnya salah nih. Bi harfu jarin mabni ala kasri lam al-i'rab. Oh ini yaktaduna ya Bu, yaktaduna kesini i'rabnya nih karena nggak cukup, karena ini biru nih panahnya. Yaktaduna sama dengan ya'khuduna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi an-nasib wal jazimi wa tarafihi subutunun li anam al hamzah. Kenapa? Karena ketempelan alif waw ya. Ini ketempelan waw disebut alif hamzah. Baiknya waw, ini waw sama kesini nih. Nah ini ke domir. Karena tempatnya nggak cukup. Waw domirun mutasilun mabni ala sukun fi ma'rufin fa'il. Bi-nya harfu jari mabni ala kasri lam al-i'rab. Amri ismun majurun bil ba'i wa alamatu jari kasratun dhatun fa'ri wa huwa mudhaf. Hi dhamirun mutasil mabni ala kasri fi mahalli jari mudhafun ilaih. Terjemahnya ini. Ya hurufnya kan mereka laki-laki, kalau tak kalian laki-laki. Ini mah mereka. Mereka mengambil, nah kalau ya pasti mereka. Mereka mengambil dengan sunnahnya dan menjalani dengan perintahnya. Bi amri. Itulah soal nomor 6 di makalah yang PR. Ya untuk sisanya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, demikian Ibu-ibu, ikhwati iman rahimakumullah dan yang menyaksikan di rumah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fi'il mudhari' af'alul khamsah. Mudah-mudahan menjadi semakin kuat ingatannya, semakin semangat belajar i'rab Al-Qur'an, semakin semangat memahami Al-Qur'an walaupun liar insyaallah di jalan Allah. Lama-lama sedikit, lama-lama jadi bukit, bukan jadi langit. Insyaallah. Ya, bernilai ibadah di hadapan Allah. Usaha kita memahami Al-Quran dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibu semua selalu diberikan kesehatan, dan bapak-bapak semua, ikhwati iman, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir dimanapun berada, jamaah i'rab Al-Quran, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Insyaallah untuk soal-soal berikutnya kita akan bahas di lain kesempatan. Bisa lewat Facebook atau lewat voice note WA. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah dan hilaf yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk guru-guru kita semua yang telah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Demikian, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.